Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Jumpa lagi dengan saya Walden dan kita ada di program Bincang Santai Solusi Rohani edisi awal bulan. Kita sudah memasuki Februari 2017 dan puji Tuhan ya, waktu yang kita lewati di tahun baru ini relatif aman-aman saja dan berkat Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Pagi ini ada satu topik perbincangan yang luar biasa, pasti menjadi berkat bagi kita semuanya. Kemakmuran dari Tuhan versus kemakmuran dari setan. Bedanya di mana? Oke. Saya hadir bersama narasumber seperti biasanya, Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Mamat Rajani, sudah ada di studio. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Saya sudah pernah mengucapkan selamat tahun baru tuh, Bapak? Belum. Belum ya? Selamat tahun baru ya, Pak James ya. Tuhan berkati ya. Udah telat, Walden. Sudah Februari. Udah bulan 2. Iya, prediksi. Bagaimana ceritanya di Israel kemarin? Oh, seru. Musim dingin, tidak kuat dingin. Iya. Ya, tapi ya perjalanan yang menyenangkan. Kapan-kapan bareng ya, pengen bareng bersama dengan pemirsa. Oke? Iya, Pak, 2017 menurut Bapak ini tahun yang seperti apa? Kalau kamu tanya tahun seperti apa, firman Tuhan sudah menulis bahwa semakin tahun semakin Merosot ya, tidak sebenarnya. menentu Ya. kondisi seluruhnya di dunia ini. Heeh. Jadi semakin tidak bisa kita harapkan. Ya, semakin tahun bertambah, semakin tidak ada yang bisa diharapkan dari dunia ini. Ya, tapi kita tetap nggak usah lihat itu lah. Ya, Tetapi kita tetap optimis. bukan cuma optimis, kita optimis oke, tapi kita punya satu alasan mengapa kita optimis. Gitu. Kita pegang jaminan yang Tuhan berikan untuk kita. Oke. Ya, ada jaminan dari Tuhan melalui firman-Nya. Kalau kita pegang benar-benar firman Tuhan, jaminannya dia berlaku, itu luar biasa. Jadi semua boleh krisis, semua boleh merosot, semua boleh tidak menentu, tetapi kita tetap yang memegang, yang kita hidup di dalam Tuhan, Janji benar-benar Tuhan itu ya. ada jaminan yang pasti. Oke. Hidup kita tetap ditegakkan di tengah-tengah semua orang boleh jatuh, tengah-tengah semua hancur, kita tetap kokoh berdiri. Itulah yang kita mau lakukan dan kita mau alami tahun ini. Oke, jadi ada pengharapan di tahun 2017. Ya, makanya itu kita optimis. Oke. Kita punya alasan yang jelas, gitu kan. Iya, situasi ekonomi, situasi apa saja lah, serba tidak menentu, tapi janji Tuhan bagi kita selalu membawa pengharapan, selalu optimis. Baik, kemakmuran. Bicara tentang kemakmuran, nanti kita akan versuskan yang dari Tuhan dan dari setan itu seperti apa. Tapi sebelumnya, ketika anak Tuhan memikirkan kemakmuran, apakah itu sesuatu yang wajar atau boleh atau sebenarnya hati-hati? Kalau kamu tanya boleh atau tidak, saya jawab boleh. Boleh ya? Ya. Anak Tuhan tidak boleh justru hidup miskin melarat. Karena apa? Karena dia datang ke dunia, memang dia memberi keselamatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang memberikan keselamatan pada semua umat manusia. Dan di dalam keselamatan itu ada segala hal di situ. Sebuah paket. Ya. Ya, isinya banyak. Dalam keselamatan itu semuanya ada di situ. Termasuk salah satunya hidup kita di dunia terjamin. Oke. Secara finansial, secara materi. Tadi kamu kan bilang Betul, kemakmuran. Ya. Semua orang menginginkan kemakmuran. Ya. Tapi kita di dunia tahu, kita harus tahu bahwa dunia bisa menawarkan kemakmuran juga. Betul ya. Setan bisa menawarkan kemakmuran. Iya, bisa memberi kemakmuran. Bisa Dalam tanda memberikan. petik ya. Ya. Tapi kita tahu di Tuhan juga memberikan kemakmuran. Di dalam keselamatan tadi kan ada Betul. semuanya. Tinggal sekarang mau pilih yang mana, dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, begitu ya? Iya. Iya. Karena dari Tuhan itu juga bukan gini, artinya gini. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu itu secara instan. Salah satunya ya. Ya. Jadi kalau kita selalu minta yang instan, minta yang tiba-tiba, minta yang cepat, Tuhan nggak mau seperti itu. Oke, sebelum saya versuskan, saya mau tanya. Kemakmuran itu kan dambaan setiap orang, Pak ya. Dan apakah dari Tuhan itu ketika menjadi anak Tuhan, kita percaya firman Tuhan, Tuhan datang untuk supaya kita memiliki hidup, memilikinya dalam segala kelimpahan, itu secara otomatis atau sebenarnya itu sebuah proses? Wah, itu proses, nggak ada yang otomatis. Nggak ada yang otomatis. Walaupun kita mengimaninya begitu rupa ya. Cuman saya mau bicara sebentar sama kamu, Walden. Ya. Artinya gini,
salahkah tadi kan kamu kamu Betul. tanyakan, bolehkah orang Kristen hidup makmur, menginginkan kemakmuran, ya toh? Sebetulnya kemakmuran nggak usah diinginkan, kekayaan nggak usah diinginkan. Apa Karena bisa dikatakan juga nggak usah dicari, nggak usah dikejar? karena firman Tuhan bilang orang yang ingin kaya itu Jatuh dalam berbagai dalam berbagai macam masalah gitu ya nanti. Mhm. Ya, jadi firman Tuhan mengajar kita nggak usah ingin kaya, gitu ya, nggak usah ingin kaya. Lalu Karena kalau kita ingin kaya, yang kita kejar pasti uang. fokusnya ke situ. Ya, fokus hidup kita pasti uang, Ya. bukan yang benar. Mhm. Padahal kan Alkitab mengajarkan fokus hidup kita kepada Tuhan. Oke. Ya, sumber hidup kita. Ya, jadi dengan sendirinya waktu Kalau kita mencari Dia dan hidup dalam Dia, itu semua diberikan. Oke, amin. Nah, itu dia. Jadi banyak orang di dunia ini kan salah. Ya, Salah dengan gaya hidupnya. fokusnya ya tadi Fokusnya tujuannya beda gitu ya. Targetnya dia cuma kaya. Hmm. Karena dia bilang jadi Kristen harus kaya. Wah, ini teologi yang beda lagi. Ya, Teologi yang membahayakan. betul. Kan sekarang kalau lihat kita tahun-tahun belakangan 10-15 tahun terakhir ini, dunia kerohanian, dunia kekristenan udah marak benar dengan teologi kemakmuran. Dibombardir ya. Jadi artinya gini, orang Kristen harus kaya. Mhm. Orang Kristen harus kaya. Jadi orang semua Fokusnya ke situ. mau jadi Kristen supaya kaya. Oke. Nah, itu yang salah. Baik, nanti pemirsa kita akan lanjutkan. Saya akan perbincangkan gali lebih dalam yang berbahaya itu yang seperti apa. Saya versuskan kemakmuran dari Tuhan dan kemakmuran dari setan itu seperti apa sesaat lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana karena Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Ni hao, teman. Ni hao teman-teman, ketemu lagi nih di Tangerang Cie alias Chinatown. Dan kali ini ada Ko Andre yang akan bawa kita liburan ke beberapa kota di Cina. Hai Happy Kids Lover, apa kabar semua? Kondisi fashion sekarang sangat bagus sih, tapi ya mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu mungkin kenyamanan dari setiap baju. Itu sangat penting untuk anak-anak karena anak-anak itu terlalu banyak bergerak dan jadi harus setiap pakaiannya bisa menyerap keringat. Iya, pemirsa, masih bersama saya Walden dan Bincang Santai Solusi Rohani hari ini mengambil topik perbincangan kemakmuran dari Tuhan versus kemakmuran dari setan. Saya bersama dengan Pak James. Pak James dibombardir dengan pengajaran bahwa kekayaan itu sesuatu yang Tuhan sediakan dan kemudian orang fokusnya ke situ. Teologi kemakmuran kan bertahun-tahun terakhir ini seperti itu. Bahayanya ada di mana sih sebenarnya, Pak? Bahayanya sekarang orang nggak cari Tuhan, cari kekayaan. Dia sudah mengabaikan sesuatu yang penting. Ketaatan kepada Tuhan nggak difokuskan ke situ, ya, nggak diutamakan. Kekudusan nggak diutamakan, sudah diabaikan semua. Yang penting kaya. Artinya gini, dengan segala macam cara, termasuk cara yang haram sekalipun, nggak masalah, lakukan. Pokoknya dapat kekayaan. Wow, itu yang bahaya. Itu menyesatkan. Wow. Dan banyak orang Kristen jatuh ke dalam dosa gara-gara teologi kemakmuran yang salah mengajarkannya. Tidak seimbang ya. Nah, itu dia. Padahal kan tadi saya bilang, Walden, Ya. kekayaan itu sebagai hasil, itu proses dan Itu berkat dari Tuhan. hasil. Jadi artinya gini, kalau kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, kita mengandalkan Tuhan, kita kerja rajin, kita kerja jujur, kerja cerdas, ya, dan kita prinsip-prinsip Alkitab firman Tuhan kita lakukan dengan setia, tunduk dan taat pada Tuhan. Pasti itu berkat disediakan. Pasti Ya. kita mendapatkan bagian kita Nah, begitu nggak usah harus yang malam pagi petang cari uang terus sampai semua ibadah dilalukan, diabaikan, keluarga diabaikan, kesehatan tubuh semua nggak diurusin, cuman Fokusnya untuk uang situ. aja.
dan pada akhirnya nanti akan menyesal loh. Ya, Uang sudah banyak, akhirnya kesehatan menurun, kesehatan keluarga hancur, berantakan. keluarga berantakan, uang harus keluar semua untuk itu. Iya. Jadi cari uang buat Ya, pengobatan aja, nggak bisa dinikmati. begitu. Padahal kalau yang dari Tuhan, saya percaya ya nanti kita akan buktikan kalau dari Tuhan itu pasti mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi semua. Oke, baik. Sekarang kita versuskan, Pak. Kemakmuran dari Tuhan dan dari setan. Itu Tadi saya bedanya sudah di mana? bilang ini, yang dari Tuhan selalu ada proses, Ada proses, tidak Ya. instan. tidak instan. Oke. Proses apa? Proses ketaatan pada Tuhan. Tuhan mau buktikan dulu. Ya. Proses apa ini namanya, jujur dalam bekerja, Mhm. ya, bekerja mengandalkan Tuhan, Oke. bekerja dengan mengelola uang dengan benar, Iya. jujur dengan uangnya Tuhan, dan Hmm. itu semua proses berjalan. Dan akhirnya ketika kita melakukan seperti itu, wah, berkat Tuhan mulai Kelihatan nih. mulai mengalir dan mengangkat derajat hidup kita. Mhm. Itu dia. Jadi Tapi yang kalau dari dunia, dari setan, dia tidak mementingkan proses. Pokoknya cara cepat untuk menjadi kaya, begitu toh? Iya toh? Dengan cara apapun, money game dan semuanya. itu yang saya mau tanya. Nah, Investasi-investasi yang Nah, itu kan akhirnya membuat orang hancur. betul. Uangnya hilang ber-MM, Betul. miliaran rupiah, sampai stres, sampai mati, jantungnya langsung putus itu. Wah, itu bukan dari Tuhan itu. Jadi dari Tuhan itu berproses, bukan sesuatu yang instan. Itu salah satu tanda-tanda ya. Saya kan seringkali ada orang yang konsultasi begini ya. Hmm. Dia cerita gini, dulu waktu kami menikah, hidup kami ini susah Pak secara ekonomi. Iya. Kami harus tidur di tikar, Hmm. nggak punya kasur, untuk beli kasur aja nggak bisa. Iya. Tapi kami hidup benar-benar menjadi anak Tuhan yang Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh taat akan Tuhan, bekerja dengan rajin, bekerja dengan jujur, mengandalkan Tuhan, milik Tuhan dikembalikan dan semuanya. Akhirnya 10 tahun kemudian dia menjadi orang yang kaya. Iya. Ya, Tetapi itu ada yang orang dari yang bypass. Nah itu Jalan pintas. banyak orang di dunia maunya bypass, Iya, kan cepet toh, betul. tanpa hambatan toh. Dalam semalam. Sehingga kemudian tidak jarang kan kita hamba-hamba Tuhan datang orang berkonseling tentang investasi yang sangat menjanjikan, mendapatkan begitu besar keuntungan dalam waktu singkat, rumah dianggunkan, iya toh, sertifikat, dan kemudian bodong begitu ya. Itu salah satu Pak ya. Jadi kalau diversuskan, yang pertama dari Tuhan berproses. Kalau Butuh yang waktu dari dari setan itu biasanya instan, instan, nggak mau kerja, santai, tapi minta uang banyak. bertapa saja gitu ya. Nah kalau rohani kan doa saja gitu ya. Wah, itu juga salah. Kita nggak ngajar yang salah, Waldo. Betul. Kita ngajar yang lengkap, seimbang. Bukan cuma berdoa, tapi berdoa dan bekerja. Dalam urusan bekerja ini, ya tadi saya bilang tuh, Oke. mengandalkan Tuhan dan sebagainya itu. Jadi ingat sebuah kasus ya yang orang-orang banyak sekali tertipu dengan penggandaan itu. Banyak itu. Dan di sana juga ada anak Tuhan loh. sampai ternyata. tiba-tiba dia mati mendadak karena terkejut, uangnya hilang dan sebagainya. Banyak itu kejadian. Iya. Oke, yang pertama dari Tuhan berproses. Dari setan biasanya instan dan biasanya diakhiri dengan penyesalan. Berikutnya. Yang kedua, dia orang yang makmur, yang kemakmurannya dari Tuhan tuh membuat iman tuh makin bertumbuh. Oke, makin Dia cinta Tuhan ya. semakin kaya belum cinta Tuhan, makin bertumbuh dulu, gitu ya. Mhm. Bertumbuh imannya. Dia mulai makin mulai terpacu untuk hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Oke, Ya toh? ibadah. Nah, itu kalau orang dari Tuhan, kemakmurannya dari Tuhan membuat iman bertumbuh. Tapi kan kalau sebaliknya dari setan, iman hancur. Karena gini, banyak orang semakin kaya, semakin banyak fasilitas untuk berbuat dosa. Ya, Iya toh. Waktu dulu dia miskin, nggak bisa berbuat dosa nggak karena bisa nggak ada duit. apa-apa, nggak ada apa-apa. Dia setia sama istrinya, nggak kemana-mana. Tapi Oke. ketika dia kaya, wah, dia punya istri lagi. Hmm. Dia bisa melakukan ini, dia bisa Main-main melakukan gitu itu ya. yang nggak karu-karuan. Oke. Imannya hancur. Hmm. Itu yang dari setan. Oke, tapi kalau dari Tuhan iman bertumbuh dan hidup dekat, Nah, makin dekat dengan Tuhan, begitu dekat ya. dengan Tuhan. Oke. Ya, semakin dia mencari Tuhan, dia pikir begini, semakin aku diberkati berkat dari Tuhan dan semakin aku menghargai berkat Tuhan ini, Nah. begitu loh. Hidup tidak main-main, Hmm. makin bertanggung jawab. Iya. Dengan keluarga juga makin pastilah makin harmonis ya, siapapun posisinya, sebagai istri, sebagai suami, atau sebagai siapa saja. Saya pernah mendengar seorang istri bilang begini, Mhm.
ketika dia sudah kaya, dia kehilangan suaminya, Oh, dan akhirnya dia bilang ini, Tuhan buat kami miskin lagi. oke, ditahan dulu. Boleh? Buat kami miskin lagi. Ini statement yang luar biasa. Wow. Saya penasaran tapi di segmen berikut ya. Oke. Kita tahan dulu dan pemirsa yang kemana-mana kami kembali sesaat lagi. Ya pemirsa SBO TV, saya Walden masih terus menemani Anda di awal Februari. Saya hadir dengan topik kemakmuran dari Tuhan versus kemakmuran dari setan. Dan Pak Jen, sorry tadi saya cut mendadak ya. Cerita seru seorang istri berdoa bikin kami miskin lagi, padahal sudah kaya kan ini. Bagaimana itu kok bisa ada Karena doa dia seperti merasa waktu kaya waktu dia sudah kaya, kehilangan suami justru hilang. Jadi kemana suaminya? jadi artinya gini, buat kami miskin supaya suami bisa kembali lagi. Supaya hidupnya benar lagi di keluarga. Itu banyak yang terjadi. Jadi ya itulah. Kalau kemakmuran yang dari setan itu membuat orang makin brutal. Ya, tidak menjadi orang makin apa tuh namanya Imannya makin bertumbuh. makin kuat dan makin berakar dan sebagainya. Enggak. Iman makin bertumbuh itu. Lagi ya kalau orang kemakmur yang dari Tuhan itu membuat orang tuh rindu untuk melayani Tuhan. Oke. Membalas kasihnya Tuhan. Karena dia bilang gini, dulu hidupku susah, kami jadi kaya, ini karena Tuhan. Jadi dia ingin membalas kebaikan Tuhan. Hidupnya Dengan benar apa? ya? Dengan apa? Ya apa yang aku bisa buat untuk Tuhan, aku lakukan. Tapi kalau orang yang dari kemakmuran yang bukan dari Tuhan kan membuat kita jadi apa? Sombong. Jadi segala arogan. macam. Ya toh? Merasa bahwa ini hasil kerja kerasku dan aku bisa waktunya aku menikmati semuanya begitu. Ya, banyak orang Kristen yang begitu. Ya, akhirnya dia jadi sombong, dia jadi rendah hati. Tapi kan sekarang kalau kita lihat ada orang-orang kaya semakin diberkati dia semakin rendah hati. Banyak ya. Dia tidak merasa bahwa ini sesuatu yang harus disombongkan. Semua ini hasil dari anugerah Tuhan, gitu. Ya kan? Ya. Jadi intinya begitu, gitu loh. Dari Tuhan iman bertumbuh. Ada lagi Pak, kita versuskan kemakmuran dari Ya, Tuhan. yang berikutnya gini. Kemakmuran dari Tuhan membuat orang semakin cinta Tuhan. Tapi kemakmuran dari setan membuat orang semakin cinta uang. Ya toh? Semakin cinta uang itu akar segala macam kejahatan kata firman Tuhan. Iya. Ya, dari cinta uang itu dia bisa macam-macam itu. Melakukan banyak dosa, Bahkan membunuh orang ya. semuanya. Dan semua yang dia cari cuman uang. Semua dia abaikan. Nah, itu artinya itu yang dari setan, itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan makin cinta Tuhan. Iya. Apapun Dia- yang terjadi dia- melekat kepada Tuhan. Yang terakhir ini ya, yang terakhir kalau itu kemakmuran dari Tuhan membuat orang tuh enggak bisa pelit. Oh, Ya toh? murah hati ya. Kan banyak toh. Kita lihat nih, Makin orang kaya kok kaya makin tuh pelit. makin pelit. Orang kaya tuh kok banyak yang pelit. Memang survei membuktikan seperti Nah, itu, Pak. Kenapa dia? Karena hatinya melekat di uang. Tadi kan saya bilang, Iya, cinta uang. Kalau kamu mencintai anakmu, hatimu melekat di dia. betul. Iya toh? Anakmu Perlu apa saja. ada sesuatu belum ngomong kamu sudah merasa. Karena ada kontak batin, hubungan batin. Betul. Iya toh? Demikian juga dengan kamu, kalau kamu mencintai uang, yus kamu nggak rela itu diambil dari hidupmu. Jadi kan banyak semakin kita kaya, itu semakin kita nggak peduli dengan orang lain. Semakin egois, semakin cinta diri sendiri. Nggak mau sampai kita menolong orang, buat apa menolong orang? Iya. Uangku habis nanti menolong orang. Kan Iya. kalau kita cinta sesuatu, kita menggenggam terus Betul. itu. Kita Ya. enggak mau lepas. Jangan sampai ini lepas dari tanganku. Padahal kalau firman Tuhan mengajar, semakin kita banyak memberi. memberi, banyak kita
menabur itu kan semakin kita akan makin menerima banyak lagi. Menuai. Itu kan sistem firman Tuhan. Oke. Itu kan prinsip firman. Jadi Iya kan? dua cinta yang berbeda. Ketika dari Tuhan makin cinta Tuhan, kalau dari setan makin cinta uang, Jadi pelit. pelit. Iya. Aksesnya ke situ. Tapi kalau mencintai Tuhan makin royal, tapi bukan yang dalam Boros, ya. konotasi yang salah loh ya. Hmm. Royal itu untuk hal-hal yang membangun, yang Ya, mungkin hal yang gereja berguna. kita sedang perlu sesuatu, pekerjaan Tuhan perlu Ya, support, macam-macam gitu. dan orang-orang yang lain di sekitar kita membutuhkan, kita diberkati sepertinya tujuannya juga untuk itu kan? Oke, ya. iya, Jadi itu yang kita harus. Jadi kalau pemirsa sekarang mendengar iya. tanda-tandanya kemakmuran dari Tuhan itu bisa Introspeksi menyelidiki, ya, introspeksi toh. Iya, Aku makin pelit atau makin royal, ya toh. Aku makin egois atau enggak? iya, Ya. iya, iya. Aku makin cinta Tuhan atau cinta uang? Aku makin sombong atau rendah hati? Nah itu kan kita bisa menilai sendiri. Iya. Yang tahu kan diri kita sendiri, Hmm. iya kan? Tapi tadi kalau dikaitkan dengan bertumbuhnya iman dan lain sebagainya, kalau di kasus-kasus yang Pak temui di lapangan, ada nggak sih orang-orang yang setia melayani Tuhan, lalu kemudian mereka pelit dalam pekerjaan Tuhan dan seterusnya? Ada. Ya orang melayani Tuhan itu kan alasannya banyak macam. Dia melayani Tuhan Iya. bukan cuma satu alasan kan. Kalau Iya. orang yang benar melayani Tuhan kan alasannya seharusnya, aduh aku ini kepingin membalas kebaikan Betul, Tuhan. betul. Apa yang aku bisa lakukan, aku lakukan dengan sepenuh Itu hati. aja motivasinya. Yang benar kan begitu. Tapi kan motivasi orang melayani Tuhan macam-macam. Nah, Ya kalau toh? misalnya motivasinya tidak benar, nah Ya, itu kelihatan. misalkan ya, aku mau menunjukkan kebolehanku, gitu ya. Aku hebat. Supaya orang dulu memandang dengan sebelah mata. Sekarang biar orang tuh membuktikan bahwa aku tuh mampu, bahwa aku bisa melakukan ini. Biar Oke. orang tuh bisa menghormati aku. Lah itu kan banyak motivasi yang seperti Nggak itu. lurus motivasinya. Ada juga motivasi yang gini, aku nganggur kok sekarang. Anak-anakku sudah besar, anak-anakku sudah nikah semua, Daripada daripada di nganggur, ya aku melayani Tuhan aja. Lah macam-macam toh. Oke, oke. Kelihatannya sih boleh itu Iya. seperti itu boleh, tapi kan motivasi yang keliru sebetulnya. Oke. Iya kan? Iya, baik. Dan Pak James, kita menyisakan satu segmen. Dan di segmen terakhir ini saya juga masih ada pertanyaan yang saya pikir penting untuk diungkap. Dan sampai di segmen ketiga ini luar biasa loh. Sebelum kita lebih jauh memasuki 2017, kita dibekali untuk supaya kita punya sumber yang tepat untuk apa yang menjadi target kita. Pemirsa, jangan kemana-mana. Satu segmen yang saya sisakan, kami kembali sesaat lagi. Ini lagunya atau karyanya masih satu aja atau sudah banyak tapi Yang lainnya masih mentah. Masih. Yang ini udah mati. oh yang ini yang lagi dipromoin ya. Iya. Tak bisa melupakanmu. Genrenya memang dari dulu suka sama ini genrenya apa sih kalau boleh tahu Bima Sakti ini? Classic rock atau rock aja? Kalau genrenya Galaxy Bima Sakti, Ah. rumba rock. The Band, tempatnya para musisi. Pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani edisi awal Februari ada di segmen terakhir, dan Pak James, apa yang mau disampaikan di segmen terakhir itu kepada pemirsa? Pemirsa, saya ingin menceritakan sedikit ya tadi tentang yang kamu tanya di segmen Sebelumnya. tentang apa Iya. itu tadi. Maksudnya begini tuh, pemirsa, kalau kita memiliki harta yang dari Tuhan, kadang-kadang gini, dulu sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita jadi kaya. Tapi setelah kita ini bertobat, mengenal Yesus, dan kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus, harta kita seolah-olah dihabisin. Jadi bangkrut. Itu banyak kejadian seperti itu. Dan orang berpikir gini,
Loh kok bisa begini? mengenal Yesus, percaya Yesus, Malah ikut Yesus habis. kok tambah habis. Tapi ternyata belum selesai di situ. Ternyata Tuhan mau membersihkan harta yang bukan dari dia, kekayaan yang bukan dari dia itu dihabisin dulu. Dan akhirnya orang itu kembali merangkak lagi dalam waktu relatif singkat, dia menjadi kaya, dan itu benar-benar berkat dan kekayaan yang dari Tuhan. Kemakmuran yang datang dari Kemakmuran Tuhan. Tuhan. Jadi banyak kejadian seperti itu, dan mungkin ada pemirsa yang saat-saat ini lagi menghadapi seperti itu. Dulu ketika Anda bekerja dengan tidak benar, kaya memang. Tapi sekarang mungkin Anda mungkin sadar dan mulai Mengambil bekerja langkah. dengan jujur, mengandalkan Tuhan, hidup kudus dalam Tuhan. Justru habis. Tapi jangan khawatir. Harta yang Tuhan mau berikan itu memang dia mau berikan murni yang dari dia. Jadi yang dari iblis, yang dari setan, dari dunia ini mau dihabisin semuanya. Dan akhirnya yang kita miliki itu murni, semua 100% cuma dari Tuhan. Oke. Itu yang Tuhan kadang-kadang mau lakukan bagi anak-anaknya. Pertanyaan terakhir saya adalah, kalau kita sudah introspeksi melihat poin-poin tadi, mendengar poin-poin tadi, menyaksikan poin-poin tadi, apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapati bahwa rasanya saya tidak benar selama ini? Ya bertobat di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, ya, ngakui semuanya, semua perbuatan kita, semua langkah-langkah yang salah untuk mendapatkan kekayaan selama ini, dan kita mulai kembali kepada ajaran firman Tuhan, Lakukan yang benar. lakukan yang benar, dan saya percaya Tuhan menguduskan harta kita, Ya? Oke. dan kita akhirnya bisa menikmati harta yang dari Tuhan itu bisa turun temurun. Wow. Tapi dengar, harta yang dari setan itu akan berakhir sampai akhirnya keturunan yang keberapa itu sudah tidak mendapatkan semua itu. Habis. Saya pernah punya keluarga seperti itu. Tapi yang dari Tuhan, Yang dari Tuhan itu langgeng sifatnya. Anak cucu kita, cicit kita bisa Nikmati. menikmati semuanya. Tapi kalau yang dari dunia itu kan tidak bisa lama. oke. Ya. Karena sifatnya Jadi kan artinya gini, jebakan juga ya. di generasi kedua kita sudah habis itu. Generasi kedua kita habis, ya, karena mungkin banyak masalah di dalam keuangan kita, dirampas orang ini dan itu, banyak kejadian begitu banget. Bisnis kita tak tercover, tak terlindungi Ya, begitu ya. makanya kalau kita mendapatkan kekayaan yang dari Tuhan itu sempurna dan itu yang sejati. Mendatangkan damai sejahtera. Ya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Pak James. Mari pemirsa kita berdoa. Kita berdoa biar semua yang kita miliki hari ini itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau Anda merasa bahwa itu bukan dari Tuhan selama ini, harta itu menjadikan masalah besar dalam keluarga dan semuanya, mari datang kepada Tuhan pagi ini sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan, dan kita mari berdoa supaya Tuhan menguduskan dan kita berjalan dalam jalan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami berdoa untuk setiap pemirsa SBO TV yang ada di tempat mereka, dan mereka sekarang sedang menghadapi sebuah kenyataan bahwa yang mereka miliki ternyata itu bukan dari Tuhan. Buat mereka sungguh-sungguh mencari sesuatu yang sejati yang asalnya dari Tuhan saja, Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa supaya setiap pemirsa yang menyaksikan program ini mereka hidupnya diberkati Tuhan. Semua masalah-masalah dalam keuangan Tuhan yang menyelesaikan, dan Tuhan mulai memberkati dari berkat yang sejati yang dari Tuhan, dan itu yang kami bisa nikmati, dan anak cucu cicit kami akan menikmati semuanya. Amin. Tuhan, bawa kami untuk terus mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, supaya apa yang kami lakukan itu kami melihat hasilnya. Terima kasih Bapak, diberkati semua pemirsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pak James, terima kasih banyak. Sukses untuk Bapak Tuhan 2017. Baik pemirsa, demikian kebersamaan kita Bincang Santai Solusi Rohani, menjadi berkat bagi Anda. Terus doakan. Kami akan kembali 2 minggu dari sekarang. Selamat berhari Minggu. Saya Walden pamit. Tuhan Yesus memberkati.